Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat literasi yang ada di rumah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Hari ini Dila senang banget karena ketemu lagi dengan sobat literasi yang ada di rumah. Dan tentunya hari ini kita kita kedatangan tamu super spesial yang kita datangkan langsung dari Bali, Ciaila. Beliau ini adalah seorang yang yang menginspirasi saya sebenarnya di awal kita ketemu tahun 2017. Aku ketemu beliau tahun 2017 dan di situ kita di kegiatan yang sama. Dan saya melihat seorang perempuan mungil kecil tapi otaknya nggak mungil, guys, gitu. Kak Debbie Lukito Goyardi. Halo. Beliau adalah seorang penulis buku anak dan bukunya juga terpampang nyata ya di PAUD saya gitu ya, di PAUD Samratulangi. Beliau juga fasilitator literasi, penerjemah dan editor naskah. Kemudian juga mendapatkan penerima penghargaan Muri 2010 untuk buku autograph kolektor Hobi Unik yang Jarang Dilirik. Dan penerima Samsung Kids Time Author Awards 2016 di Singapura untuk buku cerita anak dengan judul Waktunya Cepuk Terbang. Dan itu adalah buku yang paling fenomenal ya. Dan mendapat kesempatan untuk menjalani residensi penulis selama 2 bulan di Inggris ya, dengan dukungan penuh dari Kemendikbudristek dan Komite Buku Nasional pada tahun 2017. Pada tahun 2019 kembali mendapatkan grant dari British Council UK untuk berkegiatan budaya pengenalan Indonesia melalui buku-buku karyanya. Ini perempuan bener-bener ya. Dalam kesehariannya, Debbie juga sebagai salah satu pendiri Yayasan Kanaditya Anjani Dharma di Bali. Saat ini juga sebagai Ketua Forum TBM Kota Denpasar. Halo TBM. Fasilitator literasi di Direktorat SD dan SMA Kemendikbudristek serta aktif di FK Puspa Kemen P3A. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yes. Untuk divisi pemenuhan hak anak dan masih melanjutkan kuliah mengambil Montessori. Luar biasa perempuan ini ya. Mengambil Montessori Education yang itu juga jadi salah satu target aku insya Allah tahun ini. Amin. Montessori tuh keren banget sih Kak, beneran. Kak Debbie juga terpilih sebagai juri nasional Kemendikbudristek Puspresnas. Pusat Prestasi Nasional. Ya Allah ya. Untuk FLS 2N dalam lomba cipta komik strip sejak tahun 2018 hingga sekarang dan memenangkan kompetisi esai di Kemendikbudristek dengan judul Children Right to Read dalam lingkup praktik baik literasi 2021. Pada 2022 terpilih mewakili Indonesia untuk book Hackathon yang diadakan oleh Singapore Book Council dan Pratham Books India dengan karya berjudul Turn It Off. Karya terbaru Debbie adalah buku profil penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia 2022 yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek dan buku first novel jenjang C berjudul Karena Anggrek Ibu yang diterbitkan oleh Pusbook Kemendikbudristek pada Januari 2023. Oke, sobat literasi, panjang kan ya? Bukan cuman panjang, tapi ini adalah aku melihat jejak Kak Debbie itu tidak pernah berhenti dari tahun ke tahun, selalu ada karya yang luar biasa yang kemudian dihadirkan oleh beliau. Waduh. Selamat datang Kak Debbie, perempuan keren masa kini yang selalu terlihat muda, energik dan wow gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Sebenarnya pujian ini tidak berlebihan menurut saya karena saya selalu ketemu beliau tuh dengan suasana dan tidak pernah berubah dari 2017, guys. Baik, Kak Debbie.
Oke. Dengan segudang aktivitas, dengan segudang prestasi gitu ya. Seorang perempuan yang jarang terpublikasi sebenarnya, karena KDB itu sebenarnya kenapa sih menyembunyikan diri dari dunia digital? Walaupun sebenarnya mungkin Dila yang jarang lihat KDB ya di media sosial itu kan, kalau di posting kan udah berlalu misalnya gitu ya kegiatannya, atau sementara running gitu baru diposting gitu kan, kita juga pengen gitu ikut gitu, nggak apa-apa. Tapi KDB terima kasih dulu sudah datang ke sini dan hari ini sudah ada di podcast Literasi Sulawesi Utara. Apa kabar KDB? Baik, ini suatu kehormatan banget lu bisa di sini. Alah, akulah yang merasa Dengan sangat terhormat ya tuh. Ketua Forum TBM Sulawesi Utara yang super keren ini dan super kreatif, aktif. Ya aku nggak bisa jelek-jelekin muka ya kalau di kamera. Iya, terima kasih Kak Debbie. Ngobrolin soal judul kita hari ini adalah literasi kuliner anak dan jagat digital. Ada apa dengan itu? Kita menghubungkan antara literasi kuliner, anak, dan jagat digital. Sebelum kita masuk ke judul kita, Dila mau tahu dulu nih, aktivitas sekarang KDB itu apa aja sih? Apa ya? Kita udah kayak mau menceritakan buku kepada anak-anak ya. Apa merawat kelinci itu tadi ya? Bisa. Ini kegiatan nggak lepas dari literasi kan ya, pasti. nggak lepas dari penulisan. Jadi ya menulis, namanya penulis ya nulis itu, nulis nota. Gitu. Terus apa namanya kegiatan sehari-hari kan ya, ya memasak ya kehidupan ya seperti orang lain pada umumnya. Terus ya ditambah dengan undangan-undangan seperti itu, talk show, terus undangan untuk ini seperti baru aja di Balai Bahasa Bali dan Balai Bahasa Sulawesi Utara menjadi mentor untuk penulisan buku cerita bergambar seperti itu. Terus juga visitasi ke sekolah-sekolah, satunya nih ke salah satu sekolahnya kan ini ya, PAUD Samratulangi PKBM ya. Yang kemarin ke PKBM juga gitu. Iya, membacakan buku buat anak-anak, memberikan semangat, motivasi, inspirasi ke anak-anak dengan cara yang bersenang-senang. Iya, benar-benar benar. Mulia sekali kamu. Dan aktivitasnya berarti kesini ini dalam rangka juga diundang oleh Balai Bahasa ya Kak ya? Terima kasih banyak Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Seperti mimpi lu bisa di sini. Tapi bukan perkara mimpinya bisa sampai Manado, tapi bisa melibatkan banyak anak untuk belajar menulis cerita anak bergambar. Karena itu memang ada pakem-pakemnya ya, anak-anak harus tahu itu dan nggak hanya sekarang, itu akan dipakai untuk mereka nanti. Iya benar. Dan akhirnya mereka punya karya itu sungguh luar biasa. Kecil-kecil punya karya itu kan. Iya benar banget Kak Debbie. Kak Debbie berarti aktivitas saat ini adalah warawiri menjadi seorang yang memberikan pengetahuan, melahirkan pengetahuan, memberikan pengetahuan, akhirnya melahirkan karya-karya dari anak-anak yang ada di berbagai provinsi ya. Anak-anak, guru, umum juga. Oke. Tapi kalau di Sulawesi Utara kemarin fokusnya ke anak-anak jenjang SMP sama SMA ya? SMA, SMK, ada beberapa juga yang universitas. Oke. Keren banget. Dan hari ini hadir di Literasi Sulut karena diculik ya? Iya, aduh. Diculik sama aku ya. Kak Debbie, aku pengen tahu dong, dengan segudang prestasi, karya yang luar biasa ini, aku pengen tahu cerita masa kecil Kak Debbie itu seperti apa sih? Masa kecilku. Mari mendengarkan. Yang jelas tidak pernah lepas dari buku. Aku tuh hobi banget membaca. Satu buku yang tebel, zaman dulu kan ada 5 sekawan gitu kan ya. Nah, satu buku 5 sekawan untuk anak usia 7-8 tahun kan mungkin bisa dibilang berat ya. Iya, pasti. Aku bisa 1 hari loh baca itu selesai. Wow. Sambil aku punya satu spot duduk di lantai, belakangnya ini meja belajar buat tempatku sini, aku baca dan sebelahku
anjingku namanya Molly. Setiap hari gitu. Dan kalau sudah baca berjam-jam seperti itu. Nah terus selain itu, nah kalau dikaitkan dengan literasi kuliner, waktu kecil itu jadi aku beruntung, keluargaku tuh suka, ibuku, nenekku itu suka masak semua. Bahkan nenekku punya bisnis catering waktu itu. Nah setiap kali liburan, hari libur tiba, terutama hari libur yang panjang-panjang itu 1 bulan kan dulu tuh ya, kalau libur ya sekarang berapa bulan ya? Iya benar-benar dulu. Nah harusnya kan seneng ya, wah bisa jalan-jalan, misalnya mau tidur apa nih, enggak. Aku tuh disuruh sama ibuku, nyuruh aku untuk bantu-bantu nenekku. Jadi kalau di bahasanya gendok, tahu kan? Gendok. Apa tuh? Pembantu itu loh. Oh iya, iya. Gendok cilik. Jadi aku tuh dianggap gendok cilik. Bayangin suruh bantu omaku pagi-pagi barengin dia ke pasar. Jadi makanya sampai sekarang aku paling suka ke pasar tradisional. Oke. Sungguhan aku suka, ya walaupun katanya yang bau, yang ini, tapi bagiku tuh seni karena ya memang itulah suasana masa kecilku dengan pasar tradisional dan sebagainya. Dan dengan nenekku tuh wah rapi, ke pasar aja kan sudah kayak bawa apa aja udah cantik wangi gitu. Jadi cuma doronya gitu wah seru gitu tuh. Terus lagi ya itu aku dicemplungin harus bantu nenekku nyiapin untuk cateringnya kan. Tugasku dulu ngupas kentang dan ngupas bawang. Makanya aku paling benci sekarang kalau ngupas itu kerjaanku zaman dulu. Gitu. Terus mulai ternyata akhirnya menyenangkan sekali masa kecil kamu. Iya, isinya masak, baca. Terus main gaya-gaya, main petualangan gitu. Oh iya. Bisa. Gitu ceritanya. Main tenda-tendaan nggak? Oh iya, suka camping dulu. Oke. Sama sambil lihat itu bintang gitu-gitu. Iya. Mirip lah ya. Dan itu paling disenengin anak-anak sebenarnya ya. Karena semua apapun masa kecil itu pasti membentuk kita. Ya. Kita seperti sekarang ini itu juga dibentuk dari apa yang orang tua ajarkan, kebiasaan di rumah, seperti itu. Nah, yang paling gampang ya kita sekarang lihat anak-anak lah. Kalau anaknya keras mungkin ya, pembawaannya keras dan sebagainya, kita paling tidak bisa mengira-ngira seperti apa orang tuanya, didikan keluarganya seperti apa. Seperti itu sih. Jadi masa lalu itu penting sebenarnya. Kalau mau punya anak, siapkan. Betul. Kita siapkan juga mau seperti apa keluarga kita. Gitu dulu. Mau seperti apa anak-anak kita nanti. Idealnya kan nggak ada yang mau jelek ya. Tapi banyak masalah yang membuat itu, cuman yang paling penting adalah komitmen. Itu sih. Bagaimana kita membentuk karakter anak-anak kita ke depan, penentuannya dari hari ini gitu. Mungkin bukan nanti anak-anak udah lahir ya, tapi sebelumnya itu sebaiknya sudah dipersiapkan gitu. Dan itu knowledge yang luar biasa buat aku sih. Kita sendiri kita sebagai orang lagi berusaha kan. Nah, kita sebagai suami istri misalnya, siapkan dulu hati kita, mental kita dan sebagainya, karena punya anak itu seumur hidup loh, bukan bisa dibuang dan apa kan. Setelah itu persiapkan kalau kita misalnya hamil. Sains itu umur janin usia 5 minggu itu otaknya sudah berkembang, ya kan. Nah ini kalau dihubungkan dengan literasi baca tulis, literasi minat baca dan sebagainya. Mulai usia 5 minggu itu kita sudah bisa jejelin. Jadi bacain cerita sambil dulu. Walaupun kita kayak orang ngoceh aja sendirian, bacain. Karena si anak ini sudah bisa menyerap, sudah kayak spons. Gitu. Jadi kita bisa memasukkan hal-hal baik, kebiasaan baik kita seperti apa, dan itu jujur susah karena namanya orang hamil kan apapun bisa, mood bisa berubah dan sebagainya. Tapi ya namanya kalau sudah niat sepertinya lebih bisa dijalani ya.
Yaitu usia janin 5 minggu. Itu sudah mulai berkembang, itu perhatikan baik-baik. Itu. Dan itu penting banget. Penting banget. Betul. Karakternya gitu kita biasain. Misalnya kita sekolah nih, ya kan, kuliah lagi. Kita begadang untuk S2 misalnya tesisnya. Anaknya nanti lahir pasti suka begadang. Tapi padahal ada yang namanya sleep training. Bisa anak bisa di training sejak dia bayi di dalam kandungan loh. Seperti itu. Begitu juga seperti literasi kuliner. Kalau kita milah-milih aku enggak mau ini, ya udah anaknya pasti juga akan pemilih seperti itu. Betul. Dan aku alamin itu. Oh, nah kan itu kan. Iya. Berarti ini bukti literasi kuliner ini berarti. Berarti Kak Debbie secara tidak langsung ibu Kak Debbie dulu itu juga berarti senang baca ya? Senang baca. Ibuku dulu guru. Oke. Nah, dia guru, sudah sibuk dengan mengajarnya dari zaman dulu kan Senin sampai Sabtu ya. Nah, terus ibuku punya sekolah kayak bukan sekolah apa ya, bukan ya, tapi ada kayak kelompok bermain atau kelompok belajar gratis untuk anak-anak. Aku kan dulu di kampung ya, tinggalnya di kampung. Terus anak-anak lingkungan itu ikut kegiatannya ibuku itu. Dan ibuku ngajarin ini masak, nanti makan masak yang gampang-gampang, nanti makan bersama. At the end of the story aku baru tahu kalau itu memang cara ibuku untuk memberi makan gratis anak-anak di sekitar yang kurang mampu. Dari situlah karena Aditya juga lahir, karena terinspirasi bahwa hal kecil pun bisa menjadi sesuatu bagi orang yang membutuhkan itu. Seperti itu. Menarik sekali masa kecil kamu teh. Kak, karena dan itu membentuk Kak Debbie sekarang gitu ya, membentuk karakter Kak Debbie yang sekarang, yang kemudian juga yang sangat sangat adaptif dengan lingkungan, kemudian juga yang sangat bisa sangat bisa menguasai medan pertempuran gitu. Dan memiliki dan akhirnya senang banget membaca gitu karena memiliki embrio ternyata dari ibu yang sering banget dan dekat dengan bahan bacaan gitu ya Kak Debbie. Apalagi anak dalam masa golden age itu pasti mereka hanya anak itu peniru sejati, peniru ulung. Iya kan? Alat perekam paling oke adalah anak-anak. Jadi ya sudah tahu kan kalau peniru kita harus gimana, karena mereka pasti akan meniru kita. Yes. Gitu. Iya. Ya itu pembahasan yang pengen aku gali sih sebenarnya. Tapi karena hari ini judul kita adalah literasi kuliner anak dan jagat digital, kita masuk ke Adila ada pertanyaan yang setelah mendengar cerita Kak Debbie tadi soal cerita masa kecil, kemudian banyak hal-hal praktik baik yang diberikan oleh orang tua juga gitu ya, dari mulai ibu, oma gitu ya, nenek oma juga oma kan ya, mami dan oma. Iya, mami dan oma gitu memiliki praktik baik yang dan dari cara berpakaian itu kan membentuk membentuk masa kecil kita yang harus tetap on the point, itu kelihatan banget gitu. Tadi kan mami harus tetap walaupun ke pasar harus nenek tetap, itu oma itu oma harus tetap shining gitu kan, ya kan. Nah dan itu juga terlihat memang dari sekarang. Bener sih Kak, bener banget. Masa kecil itu sangat berpengaruh banget terhadap karakter kita hari ini. Aku dulu itu memang benar tadi, kalau kita pilih-pilih makanan maka akan terjadi juga hal seperti itu. Jadi Dila itu dulu kecil, Dila nggak tahu sekarang Dila tuh susah makan sayur. Karena dari kecil aku tidak tahu apakah dari kecil itu aku dibiasakan makan sayur atau tidak, cuman memang sepertinya umiku itu hanya mengenal sayur 1-2 sayur aja yang dibiasakan untuk aku konsumsi gitu. Akhirnya untuk kayak sayur brokoli aku tuh nggak bisa. Sayur kol itu kalau dicampur dengan berbagai udah dijadiin sop misalnya atau dijadiin apa sih
capcay. Itu aku baru bisa. Baru bisa makan. Tapi kalau selain itu aku nggak bisa. Aku merasa itu makanan itu aneh gitu. Oke. Berarti bukan makanan yang salah kan? Bukan, kebiasaan di dalam keluarga. Karena setiap keluarga kan punya kebiasaannya sendiri-sendiri, Betul. punya gayanya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dalam budaya keluarga ya, karena itu memang terbentuk sudah turun temurun, ya kan. Tapi aku, tapi maaf Kak, tapi aku bisa makan buah itu sak kilo. Wah bagus dong. Iya, aku pencinta buah banget. Berarti waktu kecil banyak dipaparkan ke buah kayak. Lebih banyak ke buah karena memang dari dulu tuh di kulkas makanya itu nggak pernah. Kulitnya bagus ya. Masa sih? Amin. Aku bisa makan manggis dalam dalam waktu kurun 3 jam aku bisa makan 2 kilo. Hah? Iya. Manggis panas loh. Nggak tahu deh, tapi aku bisa makan manggis. Vitaminnya banyak sih, vitamin C-nya. Iya, vitamin C-nya. Dan aku bisa makan sebanyak-banyak gitu si manggis itu. Jadi aku intinya itu berarti karakter kebiasaan kita pada dewasa ini tuh membentuk kita itu tuh dari kecil. Dan itu cerita yang luar biasa. Kak, apa pentingnya memahami literasi kuliner sih? Aku tuh sebenarnya prihatin loh dengan masa modern sekarang ini. Yaudah kita prihatin bareng-bareng. Aduh. Udah selesai berarti. Udah selesai. Yang penting udah prihatin. Kenapa kok bisa prihatin Kak? Masa sekarang itu semua serba instan. Kita tuh dinina-bobokkan dengan teknologi. Betul. Dengan terutama digital. Ini lihat nih, nggak usah jauh-jauh. Dalam ini apa? Genggaman. Dalam genggaman ini yang dulu namanya jam dinding bisa masuk di sini. Iya. Dari dulu namanya Walkman bisa jadi masuk sini. Walkman tuh zaman kapan? Kok Walkman apa ya? MP3 apalah nggak tahu lah Walkman. Gitu. Apa tape recorder sekalian. Radio bisa masuk sini, apalagi you name it ya kan. Semua masuk di sini. Betul. Nah, TV namanya? Bisa masuk dalam situ. TV. Nah, TV bisa masuk sini. Nah, Gojek, kok kita nggak menyebut ya. bukan endorse. Maksudnya online pokoknya. Pokoknya makanan online aja kita daring aja kita bisa mendapatkan. Nah, karena kenyamanan itu akhirnya setiap keluarga juga kehilangan kebiasaannya untuk memasak. Padahal zaman dulu namanya keterampilan namanya kuliner, literasi kuliner, keterampilan memasak itu sudah dari dulu ada. Namanya manusia kan tidak pernah lepas dari makan tuh ya. Selalu makan. Dan nggak laki nggak perempuan harus punya keterampilan memasak itu, karena itu tuh termasuk bertahan hidup. Ya, betul. Ya kan. Dan itu sekarang coba bayangin berapa keluarga yang kehilangan momen itu. Yes. Ya kan? Yeah. Padahal kalau dipikir-pikir dengan adanya literasi kuliner itu tuh warisan loh, warisan keluarga. Dan bonding gak sih Kak? Bonding banget. Yeah. Jadi ini kalau dikaitkan dengan literasi dengan jagat digital tadi. Yeah. Dan anak. Nah, aku tuh sering banget mendengar keluhan orang tua yang anaknya kena game lah, kena pokoknya tergila-gila dengan gawai lah. Padahal memang kita nggak bisa terhindar ya dari situ ya, karena teknologi itu kan bagaikan dua sisi mata uang. Dua sisi mata pisau mungkin ya. Mata pisau bukan mata uang ya. Iya benar. Terus kita nggak bisa lepas dari situ. Tapi sebenarnya kan kita bisa bukan menyiasati, tapi kita bisa memperlakukan teknologi itu dengan lebih bijaksana. Karena teknologi itu nggak ada salahnya, yang salah itu kita, gitu loh. Tidak bijaksana. Nah, sekarang memang yang sudah terlanjur seperti itu ya memang mungkin ada penanganannya sendiri ya secara psikologi atau gimana. Tapi sebenarnya yuk balik ke basic lagi. Sebuah keluarga tuh harusnya gimana sih? Mungkin coba kita renungkan sendiri di keluarga masing-masing. Apakah kita setiap hari makan bersama? Duduk makan dengan anak, ayah, ibu, anak misalnya. Tinggalkan gawai.
bener-bener makan, bener-bener ngomong. Dan ngomong bukan kayak menggurui, bukan kayak memarahi anak, ngobrol, Discuss. iya, curhat, cerita. Jadi anak nggak takut dengan kita, dan itu semua bisa lewat makanan. Apalagi makanan kalau ada makanan khas di dalam keluarga, ya kan? Itu tuh pasti anak-anak kan nggak akan sama kita terus kan ya. Suatu hari anak akan meninggalkan kita, punya kehidupan sendiri. Tapi biasanya anak itu akan selalu teringat masakan keluarga, masakan neneknya, masakan ibunya. Terus nanti keinget kangen. Itu bondingnya tuh di situ. Jadi makanan itu literasi kuliner itu salah satunya untuk mengakrabkan itu. Dan agar selain turun temurun itu makanan warisan itu, budaya di keluarga, kebiasaan positif keluarga itu akan turun temurun. Dan bayangkan jika ada 10 keluarga yang seperti itu, setiap keluarga misalnya punya 2 anak, 20 anak sudah, setiap 20 anak ini akan meneruskan lagi ke anaknya lagi. Jadi berapa yang sudah akan menerapkan literasi kuliner ini dan membentuk generasi seperti apa coba? Gitu kan? Ya, jadi jangka panjangnya itu ini nggak hanya sekarang. Kita makan bareng, kita makan ini. Dampaknya itu loh berkelanjutan, berdampak banget untuk masa depan. Yang katanya sekarang strawberry generation lah, inilah itulah. Sebenarnya memang hanya teori ya. Ini memang teori, tapi saya sendiri sudah mempraktekannya dan sangat bersyukur itu berdampak positif lah untuk generasi sekarang seperti itu. Benar. Sepakat sih Kak Debbie. Karena memang kalau kita itu sering diajak makan, duduk bareng, ngobrol, dan itu tuh momen-momen itu yang sebenarnya juga menjadi yang paling aku tunggu-tunggu sebenarnya kalau di keluarga, karena yang biasa masak tuh Umi sama Abah. Jadi Umi sama Abah tuh selalu masak berdua. Tuh kan. Dan mereka selalu memberikan praktik baik itu tanpa mereka sadari bahwa itu sebenarnya bonding bagi kita. Jadi ketika mereka masak, anak-anaknya tuh berburu untuk makan masakan mereka gitu. Nah makanya aku selalu menyesal kalau makanan mereka nggak aku makan. Tuh kan. Ada rasa apa ya? Bukan, ada yang kurang gitu. Kalau udah masak kok merasa nggak dihargai gitu kalau nggak makan. Sama kalau misalnya sama suami nih. Kita akan mau event kita berdua, aku selalu menunggu momen masak berdua. Masak. Dan itu benar sih, kita akan bisa ngobrolin apa aja terkait apapun itu di meja makan. Karena memang ada, bukan mitos, bukan apa ya, tapi ada kayak kepercayaan bahwa dapur itu adalah jantung keluarga. Makanya kalau di keluarga Cina, mereka kan sangat menghormati dewa dapur. Iya. Ada kan dewa dapur tuh ya. Karena memang itu jantungnya keluarga. Betul. Itu tuh jantungnya. Disitulah segala cinta akan terbentuk. Kita sebagai orang tua atau siapapun yang memasak pasti memasak dengan hati, ya kan? Apalagi kalau oma saya, nenek saya, mami saya itu selalu mengajarkan dari dulu memasaklah dengan hati dan penuh doa. Doa sambil sambil masak sambil dalam hati berdoa, yang makan ini bla 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 sehat itu. Kayak ramuan sihir ya berarti. Iya benar kan ada penelitiannya juga dari Masaru Emoto tuh. The Miracle of Water kalau nggak salah bukunya. Didoain itu ya. Kan kalau kita sering kita bedakan antara air yang kita bacakan kata-kata yang baik, kita ucapkan kata-kata baik, sama air yang kita ucapkan kata-kata yang kurang baik. Molekul-molekulnya kan akan terbentuk gitu. Dan air yang membentuk molekul itu kan ketika kita minum beda manfaatnya. Dan mungkin benar benar itu. Ada hal-hal kata-kata baik yang kita masak tuh sambil kita doain, apalagi sambil nyanyi, itu kan sambil happy energinya tuh. Doa udah happy gitu, cinta tumbuh tuh. Dan anak-anak juga ya apapun yang kita tanamkan dengan positif kan pasti hasilnya positif, ya itu aja. Ya kan? Ya benar. Benar, dan aku sepakat itu sih banget, karena ternyata memasak itu, literasi kuliner itu bukan hanya perkara masaknya. Bukan.
tapi apa yang kemudian dihasilkan dari kita masak masak itu, itu. Dan juga literasi kuliner itu nggak hanya tentang masakan, resep, makan dan sebagainya. Manajemen dapur itu termasuk di dalamnya loh. Bagaimana kita bisa mentakar. Itu semua literasi kuliner, semua 6 literasi dasar itu ada di literasi kuliner. Percaya nggak? Percaya? Kalau kita membaca resep itu literasi baca tulis. Ya kan? Cara kita besarin api itu science. Menakar matematika. Terus apalagi mau finansial kalau kita mau jual atau belinya bahannya itu sudah literasi finansial. Terus literasi apa lagi ya? Budaya dan keluargaan. Kita bisa mencoba masakan budaya lain. Iya kan? Nah, atau budaya turun temurun kita bisa nggak praktekin sesuai nggak dengan resep nenek moyang yang sudah langka misalnya kayak gitu. Jadi banyak hal di dalam literasi kuliner ini, nggak hanya itu. Dan bagi saya manajemen dapur itu penting banget loh. Karena kalau kita tidak memahami manajemen dapur itu misalnya contohnya bagaimana kita mengatur flow-nya ini. Jadi kalau aku di dapur tuh rasanya kayak apa ya, kayak bikin strategi. Tapi akhirnya kebiasaan, jadi ya sudah nggak mikir langsung. Oh ini bahan mentah nanti dulu. Jadi kan bahan mentah misalnya daging jangan dicampur dengan yang sayur atau apa. Jadi potongin dulu sayurnya baru dagingnya. Jadi kita nggak cuci-cuci talenannya, pisaunya misalnya seperti itu. Terus manajemen dapur juga bagaimana memanfaatkan semua bahan agar hampir zero waste. Kalau zero waste banget kan rasanya nggak mungkin ya. Jadi bagaimana seperti itu. Dan aku tuh suka juga misalnya kalau bawang pre kayak tadi itu kan ada yang bawahnya ada akarnya. Aku potong, aku tanam. Jadi tanaman. Jadi semua tuh sustainable sebenarnya. Seru sih. Jadi kayak apa ya? Abahku banget itu. Kan, abahmu seperti itu sebenarnya dia tadi yang harusnya literasi kuliner di sini. Dan benar. Jadi habis ini perkara misalnya tomat yang udah kelamaan di kulkas gitu, kayaknya udah nggak seger nih, udah kubuang kan, nggak diambil sama beliau terus ditanam. Ditaruh di pot. Nah itu salah satunya sustainable living. Sustainable living makin kelar. Dan berarti literasi kuliner itu sebenarnya penting banget, dan kita nggak hanya bicara soal menu masakan, tapi kita juga bicara soal bagaimana bonding antara orang tua, anak, atau dengan anggota keluarga yang lain. Dan kita bisa saling berbagi pengetahuan, cerita gitu. Dan anak merasa didengarkan, merasa diperhatikan. Yang paling aneh sekarang itu aku sering melihat ada orang tua yang memberikan makan anak tuh di kamar. Aduh. Sering gak sih Kak Debbie? Ini nih orang tua zaman now nih, zaman sekarang itu banyak banget yang kayak dia mager lagi nonton ini itu. Gitu. Nah. Dan itu anaknya yang ya udah disuapin di kamar. Itu pendapatmu gimana Kak? Kalau kita seperti itu mengajarkan anak tidak disiplin. Anak tidak akan paham. Oh ini setiap tempat ada fungsinya masing-masing. Tempat meja makan ya untuk makan. Kamar tidur ya untuk tidur. Nah, kalau mereka sampai tidak bisa memahami itu karena kesalahan orang tua, itu akan pasti akan menjadi contoh dan akan terbawa sampai dia dewasa. Nah, bayangkan aja kalau kita makan apakah kita selalu bersih, remah-remah bersih. Nah, selain mendatangkan semut, kan, kotoran dan sebagainya, bau kamarnya juga, ya kan, terus fungsinya juga jadi bingung. Yang jelas karena saya percaya dengan saya praktisi feng shui itu akan mendatangkan chi negatif seperti itu. Jadi sudah ada tempatnya. Kita tuh dari dulu sudah diajarkan sebenarnya setiap tempat mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ya udah balik ke zaman dulu. Jangan karena kita mager, kita pengen instan, pengen cepat, anaknya begini begitu, akhirnya kita membiarkan itu permisif gitu. Kita membiarkan sifat
sifat-sifat sikap kita yang ya sudahlah. Kata ya sudahlah daripada itu nanti akan menjadi kebiasaan yang negatif. Seperti sesuatu yang tidak normal dinormalkan. Ya, dinormalkan. Gitu itu. Jadi sebaiknya ya sesuai dengan fungsinya lah. Seperti itu. Iya. Benar. Dan itu membuat anak-anak jadi disiplin, dia tahu fungsi tempat, dan itu berpengaruh banget sih. Iya. Apalagi kalau anak-anak kecil. Sekarang ini kan para orang tua biar anaknya diem, duduk, makan, kasih gadget, kasih gawai, puterin apa? Biasanya filmnya apa sih sekarang ini? Apa yang sering ditonton? Iya, film kartun lah. Iya. Anaknya diem sambil makan, itu akan terbawa sampai besok-besok juga. Iya. Gitu. Betul. Dari kalau misalnya anak teriak langsung kasih, dikit-dikit kasih. Padahal kalau di luar itu kan sebenarnya umur 13 tahun ya, anak-anak baru boleh pegang gawai. Ini kita kan canggih ini. Anak kecil-kecil sudah punya TikTok juga. Iya. Bahkan udah berani untuk mengeksplor tarian-tarian di TikTok gitu. Itu kan sebenarnya yang agak mengkhawatirkan ya, Kak ya. Iya. Karena kita tidak tahu setiap kali dia scroll atau klik apa yang nextnya kan. Iya. Dan apalagi kalau pegang gawainya orang tua kan, kan nggak bisa kekontrol hal itu. Nah, cerita tentang gawai orang tua terkait dengan jagat digital. Tadi judul kita adalah literasi kuliner anak dan jagat digital teh. Dila pernah ingat itu ada satu tulisan Dila baca gitu, itu terkait dengan orang tua di Korsel. Dia mengasuh, mereka menikah, ketemu di game online ya kalau nggak salah, ketemu di game online, mereka menikah. Setelah mereka menikah, dua-duanya kan gamers, game online banget. Nah, mereka punya bayi, mereka melahirkan seorang anak. Anaknya jadi gamers langsung. Harapannya gitu kali ya. Jadi si anak bayi ini, nih orang tua ini mereka sibuk dengan mengurus anak anime, anak di gamenya. What? Dan anak yang bayi itu karena mereka sibuk untuk pergi ke tempat game online, anaknya ini sampai dehidrasi dan meninggal akhirnya. Astaga. Karena mereka lebih peduli untuk kontennya, untuk gamenya itu. Aduh. Jadi mereka mengurus bayi, tapi bayi online. Sementara bayi nyata-nyatanya itu ditinggalkan gitu loh. Itu dibiarkan akhirnya secara tidak langsung ya bayinya meninggal lah. Yang dan bayi yang mereka urus di game online itu namanya anime. Bayi yang sebenarnya nggak diurus sama mereka. Aduh. Dan itu terjadi di Korsel. Kalau nggak salah 2010 ya, kalau tidak salah ya. Dia baca di buku komunikasi politik atau apa gitu. Nah, itu terjadi benar-benar sama kedua pasangan ini gitu. Nah, bicara soal jagat digital, bicara soal anak, artinya kan itu sebuah jagat digital ini akan berdampak positif ketika mampu treat dengan bijaksana. Iya. Tadi kata Kak Debbie begitu. Nah, kalau dengan kasus yang seperti itu dan kita lihat fenomena yang hari ini hadir di pasangan-pasangan muda gitu ya, even pasangan muda atau pasangan yang sudah beberapa kurun waktu, berapa tahun lah pernikahannya. Apa hubungannya literasi kuliner dan jagat digital ini Kak? Literasi kuliner di dalam jagat digital ini ya sebenarnya kita lihat yang sederhana dulu, ya kan. Semua resep ada di situ. Mau resep warisan budaya lah, turun temurun semua ada di situ, ya kan. Kita tinggal bisa memanfaatkannya dengan mudah. Nah, kalau di dalam literasi kuliner dalam keluarga ini, nah itu bisa ya itu tadi bondingnya anak-anak itu. Kita membentuk pribadi anak yang walaupun modern, tapi dia tetap bermuatan lokal gitulah ya, kira-kira ya. Maksudnya masih mau makan bersama, terus nanti suatu hari akan kangen dengan masakan ibunya, neneknya, terus lagi
si anak juga lebih menghargai, dia lebih menjadi anak yang bisa menjadi pribadi yang lebih tenang. Karena apa? Di rumah juga tenang, ya kan? Makan bersama, ngobrol bersama, nggak hanya gawai-gawai seperti itu. Karena segala hal tentang digital itu membuat kita tuh pinginnya serba instan loh. Ya, dibikin terpukau sebentar gitu ya. Padahal itu menjerumuskan kita. Tidak ada yang salah dengan digital. Kayak kejadian yang di Korsel itu. Nggak ada yang salah dengan digital, yang salah adalah kita. Kita terlalu menggampangkan semuanya, dan bagi aku literasi kuliner ini kita back to basic. Back to our nature. Dari situ bisa kita kembangkan dengan ya kreativitas kita, terus juga kayak cinta kita ke keluarga, yuk balik gitu tuh loh. Jadi walaupun mungkin teman-teman yang dengerin ini teori tok, ya kan? Zaman sekarang kita lebih mentingin kerja dulu daripada makan bersama, jam 7 harus pulang, gimana mau makan, masih kerja, gitu kan. Ya kalau nggak bisa gitu, buatlah waktu-waktu tertentu, paling nggak ada teman-teman makan bersama. Singkirkan dulu yang digital itu, misalnya seperti itu. Kalau misalnya hanya bisa hari Sabtu atau hari Minggu, ya itu sudah suatu kemajuan kan. Yang udah penting ada lah ya minimal. Yang penting ada niat gitu loh. Seperti itu sih Kak. Kalau misalnya Kak, sekarang ini kan banyak pasti teman-teman sobat literasi pasti bertanya gini. Ya kalau misalnya udah terjadi lah sekarang, kayak tadi contoh yang di Korsel kan, akibat tidak bijaksananya dalam pemanfaatkan jagat digital, akhirnya harus mengorbankan anaknya gitu kan. Ya malah dia selamatkan yang bayi animenya gitu. Nah sekarang kalau sudah terjadi seperti itu, ada nggak saran dari Kak Debbie gitu? Harus seperti apa dong? Apa membangun itu kan memang tidak mudah. Nggak mudah. Jadi ya niat dulu ya, komitmen kita kepada keluarga kita. Jadi kan kita ngobrolin literasi kuliner untuk keluarga ya. Niat komitmen kita pada keluarga seperti apa? Kita loh, anak-anak itu hanya ngikutin kita. Betul. Anak-anak itu peniru, hanya ngikutin kita maunya apa gitu kan. Terus setiap anak juga pasti berbeda penanganannya. Anak yang lebih kecil kita lebih mudah untuk membentuknya, ya kan, belum terlalu terlambat. Lah kalau anak sudah remaja itu beda lagi. Tapi mereka masih bisa diajak ngobrol, masih bisa diajak berdiskusi. Nah ini yang saya lihat sehari-hari, karena setiap keluarga itu punya kebiasaan sendiri-sendiri. Ada yang dalam pikiran anak-anaknya, ibunya kalau ngomong udah bentak-bentak duluan, ya toh. Ada yang ibunya lembut, ya kalau ibunya lembut kan lebih enak ya. Tapi kalau yang ya kita lihat sendirilah, kita merenung diri sendiri kita itu seperti apa sih ke anak-anak. Misalnya kita selama ini jujur pada diri sendiri. Kalau memang kita suka bentak-bentak anak, ya berarti kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita kurang tegas ke anak, ya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan setiap keluarga punya kulturnya sendiri-sendiri itu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena setiap orang tua, maksudnya diri kita sendiri, suami istri, juga membawa masa kecil kita dari habit-habit yang dulu dari keluarga masing-masing, seperti itu. Tapi gimana pun kita manusia yang literat lagi, ya kan? Kita punya akal budi untuk mengkolaborasikannya menjadi sesuatu yang positif, seperti itu. Dan mudah-mudahan memang walaupun dunia digital ini benar, kita nggak boleh salahin, karena ya dunia tetap berkembang. Yang perlu kita treat adalah ya diri kita gitu, bagaimana menghadapi itu gitu. Dan untuk ini pelajaran banget sih buat kayak teman-teman muda di rumah ya, sobat literasi yang belum menikah atau merencanakan menikah, atau sekarang yang sama kayak aku lagi terus berusaha pejuang garis 2 habis ini. Amin. Itu benar-benar harus menyiapkan menjadi orang tua gitu. Karena memang nggak mudah ya ternyata Kak ya. Oke, Kak Debbie, terakhir
praktik baik seperti apa yang telah dilakukan oleh Kak Debbie bersama Kak Naditya Oh, karena terkait literasi kuliner. terkait dengan literasi Oh, kuliner Oke, dan dunia anak-anak tentunya. dan dunia anak-anak. Jadi aku tuh suka banget ngajarin masak. Kayak tadi pagi kita masak ya. Iya. Tadi pagi kita masak sama anak-anak PKBM Samratulangi, anak-anak yang ya mereka tidak seberuntung teman-teman yang lain lah, mereka putus sekolah. Jadi tadi pagi kami masak gyoza, terus juga rolade ayam dan bolu kukus karakter. Tiga itu. Nah, anak-anak juga di situ mereka belajar cara manajemen dapur, manajemen bahan-bahan, membaca resep dengan benar seperti itu. Terus juga anak-anak teknik, yang paling penting teknik, karena bagiku tuh memasak itu adalah seni. Ya kan, the art of cooking. The art of cooking. Gitu. Jadi seni memasak itu cara masak gyoza dengan teknik goreng dan teknik rebus, karena kita perlu uapnya misalnya. Terus lagi atau kita mau masak Japanese cheesecake dengan cara au bain marie, itu beda lagi. Jadi kita perlu mempelajari itu ya sambil bersenang-senang ya, karena itu suatu teknik dan itu keterampilan yang memang akan kita perlukan sepanjang hidup kita. Selamanya kita mungkin saat ini mungkin kita akan ada pembantu, bisa beli makanan online, tapi suatu hari kemungkinan kita akan sendiri, harus memasak sendiri. Jadi nggak ada salahnya memiliki kemampuan pemahaman tentang literasi kuliner ini. Dan literasi kuliner nggak hanya tentang memasak loh ya, kesehatan ada di situ. Yes, ya betul. kan? Bagaimana kita tahu bahwa memasak dengan cara seperti ini akan mengurangi vitaminnya misalnya, atau dengan cara ini akan menambah rasa masakannya atau gimana, itu ada semua teknik-tekniknya. Jadi berhubungan dengan kesehatan juga, dan juga berhubungan dengan literasi ekologi. Bagaimana menjaga kebersihannya, gitu-gitu. Bagaimana menjaga. Aku tuh paling nggak bisa masak kalau banyak barang. Jadi, aku nggak bisa masak kalau udah gitu tuh sudah pusing duluan. Jadi sambil masak, aku sudah tahu. Oh, kalau ini aku tinggal bersih-bersih, cuci-cuci piring, masaknya gini udah tahu. Itu karena udah terlalu kebiasaan ya, gitu-gitu. Terus lagi juga, ya itu tadi zero waste ya. Jadi kita nggak buang-buang bahan makanan, buka lemari es, oh ada ini, oh langsung imajinasinya. Bagaikan memasak itu bagiku bagaikan menulis cerita. Ada bahan ini, oh ada ide-ide kan, jadiin satu masakan baru. Jadi nggak buang-buang, gitu-gitu. Karena ya gimana pun balik lagi ke lingkungan hidup itu nanti akan mempengaruhi kebersihan ekosistem itu kotor. Sisa-sisa makanan kita itu katanya sampah terbesar loh. Iya kan? Benar. Gitu itu. Memproduksi sampah terbesar adalah dari sisa-sisa makanan. Bahan makanan. Makanya literasi kuliner itu juga termasuk di dalamnya makan secukupnya. Jadi jangan ada kan namanya yang piring, terus nanti ini berapa persen nasinya, buahnya, sayurnya. Udah lebih baik kita ngambil makanan secukupnya daripada makan berlebihan terus dibuang. Itu selain mubazir juga rasanya kok kurang bersyukur ya. Iya, betul. Seperti itu. Betul. Dan yang dilakukan sama Kak Naditya. Kak Naditya sampai lupa. sampai saat ini tuh apa aja, Kak? Jadi mengajar itu memasak. Terus kalau anak-anak kecil kita mengenalkan tentang literasi kuliner melalui kegiatan-kegiatan menghias menghias kue roti tawar, menghias cupcake misalnya gitu. Kami juga kebanyakan mengajarkan masak ya. Terus juga dan dengan bercara bersenang-senang, habis itu membaca, dibacakan buku cerita yang sesuai dengan hari itu kita mau ngajarin tentang literasi kuliner apa. Misalnya seperti itu, juga mengajari UMKM. Terus kami juga ke pelosok Karangasem dan sebagainya, ke pelosok-pelosok.
kan di Bali kan banyak, saya dari Bali, dan di Bali itu kan banyak sembayangan ya, dan upacara sembayang dan sebagainya, mereka tuh biasanya perlu kue-kue. Nah, kok ya beruntung karena Ditya mendapatkan donasi alat-alat masak dari waktu itu dari beberapa organisasi, jadi kita harus salurkan. Lah kalau disalurkan aja kan juga mereka nggak ngerti cara pakainya, mixer aja belum tahu. Kita mengajari membawa semua barang itu ke desa, yang kita harus jalan kaki 1 kilometer dari tempat parkir dengan bawa barang, ngajarin mereka caranya pakai, terus ditaruh di balai desa kalau orang-orang itu mau pakai. Dan senang sekali karena orang-orang di sana sampai bisa berjualan juga. Jadi akhirnya itu berkesinambungan dan bisa menambah income. Yes, dan gitu. itu dan itu sustainable ya, berkelanjutan ya Kak ya. Luar biasa Kak Debbie. Sebenarnya banyak banget yang pengen aku gali, cuman memang waktu kita tidak mengizinkan kita untuk berlama-lama. Karena aku tahu kamu sangat sibuk juga, malam ini pasti sudah ditunggu juga ya kan sama fans-fansnya ya. Dan Kak Debbie boleh mungkin kasih apa ya? Aku nggak mau bilang closing statement sih sebenarnya. Apa ya? Karena aku pengen Kak Debbie akan terus hadir sebenarnya di Literasi Sungga ini, bukan yang terakhir ya gitu ya. Mungkin memberikan semangat buat teman-teman, kata-kata yang apa ya, kalimat mungkin atau motivasi atau apalah. Kita bicara tentang anak-anak ya. Iya. Bagiku ya, dan bukan bagiku. Anak-anak itu bagaikan kanvas putih yang sangat murni, yang belum dikasih warna apapun. Tabula rasa. Maslow. Nah, yuk kita sebagai orang tua atau pendidik atau orang yang lebih dewasa memberi kanvas putih itu warna-warni yang ceria, yang salah satunya bisa menjadi memori untuk jangka panjang mereka, membentuk perilaku mereka positif dan sebagainya. Salah satunya melalui literasi kuliner ini. Kita. Oke, baiklah. Thank you Kak Debbie, terima kasih banyak Sobat Literasi yang ada di rumah maupun di mana aja. Stay health and stay happiness buat kalian semua, dan terima kasih banyak Kak Debbie sudah hadir di podcast kita. Walaupun kita bercerita yang sangat ringan, saya yakin bahwa banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat yang Kak Debbie share ke teman-teman Sobat Literasi yang ada di mana aja. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sampai ketemu lagi di teman bicara kita selanjutnya, dan jangan lupa untuk tetap jaga kewarasan kita. Baik, terima kasih banyak, sampai jumpa, salam literasi. Salam literasi.